Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini udah lama, sekian lama pokoknya aku udah jarang banget aktif di YouTube lagi, upload apa lagi. Kali ini aku bakal nge-share soal revolusi industri 4.0 untuk kalian semua. Oh ya, hari ini merupakan awal puasa, jadi semangat puasanya, Kenpet. Nah, kali ini revolusi industri yaitu revolusi industri yang dalam perspektif Islam ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi studi Islam di kampus aku. Jadi ini persembahan untuk Bu dosen tercinta dan teman-teman semua yang ada di kelas PAI semester 2. Setelahnya aku ingetin kepada teman-teman untuk subscribe di bawah ini terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis, apalagi di bulan puasa ini. Yuk subscribe dulu, tinggal tekan subscribe, soalnya nanti biar ada notifikasi kalau aku buat video-video baru. Nah, teman-teman udah pasti gak asing lagi dong sama istilah revolusi industri 4.0 yang udah sering banget digencar-gencarin, yang udah sering banget pokoknya istilah itu muncul. Nah, revolusi industri 4.0 itu sering disebut juga dengan industri yang berbasis teknologi, teman-teman. Istilah revolusi industri itu udah dari zaman dahulu, udah masa lalu yang bahkan aku juga belum lahir. Itu udah dimulai pada tahun 1750-an. Saat itu masuk pada tahap 1.0, lalu 2.0, 2.0 sampai sekarang ini yakni 4.0. Nah, kita sebagai umat Islam itu juga pastinya juga dituntut untuk menghadapi era ini dan gak bakalan yang namanya kabur atau menjauh dari era ini. Nah, makanya sebagai umat Islam itu di era apapun, baik 4.0 atau nanti ada lagi di 5.0 dan seterusnya, itu kita harus tetap menanamkan pedoman yang ada dalam diri kita, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan adanya era-era yang baru, yang lebih teknologinya itu lebih modern daripada zaman dahulu, itu yang terpenting kita nggak kehilangan jati diri kita sebagai seorang Islam. Jadi apapun era yang ada pada saat itu, yang terpenting adalah kita tetap sesuai dengan syariat Islam. Di era yang semakin maju ini kan juga pasti ada hal-hal yang positif atau negatif. Contohnya ke dunia yang serba online saat ini, kita kaum muda apalagi ya seperti aku ini udah ya yang namanya pegang ponsel, pegang HP itu udah kayak seperti apa ya, kayak dilem gitu, nggak bisa lepas gitu. Tetap apapun itu pasti ada hubungannya, ada sangkut pautnya sama handphone. Nah, yang sekarang saat ini positifnya itu muslim itu banyak yang udah melakukan penjualan secara online, jilbab online, gamis online, dan sebagainya. Lalu di bidang transportasi juga itu sekarang udah gampang banget, yang namanya kita tuh misalnya ada di suatu tempat terus mau kemana gitu, ya udah ada lah yang namanya Grab di mana-mana, udah ada yang namanya Gojek di mana-mana. Jadi tuh semua itu positifnya itu dapat gitu. Dan pelayanan yang ada di dunia yang serba online seperti ini tuh memudahkan, dan juga pelanggan itu lebih merasa puas, dan informasi yang akan didapatkan atau diinginkan itu lebih mudah sekali untuk terakses. Contohnya ketika naik Grab atau Gojek itu udah
Kita bisa langsung pesen mau tujuan kita kemana, harganya udah tertera seperti itu. Sama juga dengan belanjaan online seperti kayak di Shopee, Lazada, atau beli.com dan sebagainya, itu juga udah tertera semuanya, langsung cepet banget. Pokoknya itu yang memudahkan di dunia era sekarang. Nah, perubahan itu merupakan sifat dasar yang udah menjadi fitrah, yang udah melekat, dan itu pasti ada. Jadi seseorang yang nggak mau mengikuti perubahan itu, dia akan tergerus oleh perubahan itu sendiri. Nah, ketika teknologi yang ada itu semakin canggih di era 4.0 ini, maka kita sebagai umat Islam itu juga harus semakin mempercanggih, mempertebal juga nilai-nilai keislaman yang ada pada diri kita, mempergunakan teknologi-teknologi yang serba canggih itu menuju ke arah yang lebih positif. Apalagi untuk para generasi-generasi muda, teknologi yang ada pada saat ini tuh bisa juga untuk lebih mendekatkan kepada yang lebih muda-muda itu. Ibaratnya itu dakwah dalam teknologi itu merupakan jembatan bagi para kaula muda, karena untuk para kaum muda-muda itu pada dasarnya itu apa-apa kemanapun dimanapun yang dipegang, yang diingat cuma satu, handphone. Dimana-mana yaitu handphone. Jadi dakwah di media sosial itu merupakan jembatan yang sangat canggih di era-era sekarang ini dan sangat bermanfaat. Lalu juga dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, kita sebagai para generasi kaula muda itu lebih memudahkan kita untuk bertabayun ketika ada hal-hal yang dirasa sangat mengganjal. Jadi tidak percaya begitu saja dengan berita hoak yang disebar kemana-mana, seperti yang saat ini mengenai pandemi COVID-19. Itu kan banyak sekali rumor-rumor yang malah justru mengkhawatirkan atau menjadi sangat-sangat takut bagi para masyarakat. Nah, jadi ini pentingnya tabayun di era teknologi 4.0. Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Akil Sirot, juga beliau mengajak kepada seluruh umat manusia, seluruh umat Islam yang ada itu harus siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kunci dari beliau adalah dengan mempertebal dan memperkuat hablum minan nas atau hubungan antar sesama manusia, karena menurut beliau itu merupakan kunci dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Baik teman-teman, itu sekilas mengenai revolusi industri 4.0. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu ya. Kita jumpa di lain waktu. Aku bakal bikin video-video yang lainnya. Ditunggu aja, oke? Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.